Kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua selalu identik dengan kekerasan. Subversifme yang berkelindan dengan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan telah melahirkan praktik terorisme berlatar belakang separatisme paling brutal dalam sejarah Indonesia pasca Orde Baru. Brutalitas KKB tidak lagi diragukan. Aparat keamanan diserang, warga sipil diteror, fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan pasar tidak luput menjadi sasaran amuk. Jika dibaca dalam perspektif yang lebih luas, KKB merupakan ekspresi dari kebangkitan etnonasionalisme, yakni kesadaran atau komitmen kebangsaan yang dilandasi oleh identitas etnis, ras, suku, warna kulit, dan identitas primordial lainnya. Di Indonesia, etnonasionalisme ini mewujud ke dalam gerakan-gerakan separatisme, mulai dari gerakan kemerdekaan Timur Timur, gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan, juga organisasi Papua Merdeka. Menurut Daniel Daghidai 2019, fenomena etnonasionalisme dilatari oleh setidaknya dua hal. Pertama, adanya perasaan senasib dan sepenanggungan dalam satu komunitas etnis yang kemudian berekskalasi menjadi kehendak untuk membentuk sebuah bangsa atau negara. Kedua, adanya kebanggaan berlebihan terhadap identitas etnis, suku, ras, dan identitas primordial yang disandang kelompok tertentu. Kebanggaan itu lantas diterjemahkan sebagai gerakan politik. Daghidai beranggapan bahwa etnonasionalisme sebenarnya merupakan hal yang alamiah. Orang Jawa misalnya pasti akan memiliki perasaan senasib dengan sesama suku Jawa, serta pasti memiliki kebanggaan akan identitas kesukuannya. Etnonasionalisme juga tidak menimbulkan persoalan sepanjang tidak bereskalasi menjadi gerakan melawan pemerintah yang sah. Sayangnya memang, etnonasionalisme selalu bertendensi melahirkan gerakan subversif, makar, bahkan separatis seperti tampak dalam fenomena KKB di Papua. Nasionalisme pada dasarnya merupakan satu bentuk komitmen kebangsaan yang utuh, tidak bisa ditawar, baik oleh sentimen keagamaan maupun kesukuan. Komitmen pada nasionalisme mensyaratkan individu dan masyarakat untuk meletakkan kepentingan pribadi dan golongan di bawah kepentingan bersama masyarakat dan negara. Etnonasionalisme yang bangkit akhir-akhir ini ialah musuh bagi nasionalisme, sekaligus berpotensi menciptakan disintegrasi bangsa. Etnonasionalisme yang disikapi secara permisif akan melahirkan apa yang disebut Michael Foucault sebagai implosion alias ledakan ke dalam, yakni adanya kekuatan-kekuatan yang berusaha memecah bangsa dan negara menjadi kepingan-kepingan kecil berdasar sentimen primordial, ras, etnis, suku, warna kulit, dan sejenisnya. Etnonasionalisme dengan demikian merupakan virus dalam ekosistem kebangsaan yang dilandasi semangat persatuan dan egalitarianisme. Maka, upaya mengatasi persoalan KKB Papua ialah dengan meredam sentimen kebangkitan etnonasionalisme. Caranya ialah dengan membangun kesadaran nasionalisme yang didasarkan pada konsep negara bangsa. Semua masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa NKRI ialah negara bangsa yang dibangun di atas kesadaran nasionalisme universal, yakni kesadaran kebangsaan yang melampaui identitas keagamaan, kesukuan, ras, etnis, dan sebagainya. Konsep nasionalisme universal inilah yang harus kita bumikan dan harus utamakan dalam kehidupan politik dan sosial budaya kita. Tujuannya untuk meredam sentimen etnonasionalisme yang kian subur di era pasca modern ini. Integrasi NKRI yang terdiri atas pluralitas religi dan multikulturalitas etnis harus dipertahankan. Dalam kehidupan politik, kita perlu menggagas sebuah model demokrasi dialogis yang bertumpu pada asas musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Arah demokrasi kita belakangan ini harus diakui mulai mengarah pada liberalisme. Liberalisasi demokrasi itu tidak pelak, telah meninggalkan sejumlah residu persoalan. Antara lain ialah kian permisifnya publik pada segala ide dan wacana, termasuk yang mengancam keutuhan bangsa dan negara. Hal ini tampak misalnya pada sikap sejumlah aktivis dan penggiat hak asasi manusia yang secara terang-terangan kerap membela kelompok separatis. Sedangkan dalam kehidupan sosial budaya, kita perlu mengembangkan paradigma multikulturalisme, yakni pandangan yang meyakini tentang ragam kehidupan di dunia, atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keragaman, kebinekaan, pluralitas sebagai realitas utama dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem sosial budaya, dan politik yang mereka anut. Dalam pandangan multikulturalisme,
Kebangsaan dikelola dengan mengedepankan penghargaan terhadap keragaman, kemajemukan, dan kebinekaan tentunya dalam bingkai persatuan dan integrasi bangsa. Oleh karena itu, multikulturalisme harus menjadi paradigma pendidikan, birokrasi, dan kehidupan sosial budaya kita.